Meskipun Gunung DR telah dikembangkan secara menyeluruh oleh keluarga Renza, dari kaki gunung ke makam di gunung juga memiliki jalan beton datar, tetapi sepanjang perjalanan ke gunung, ada juga 3-5 km perjalanan. 3 langkah menyembah, hampir 2 meter kurang dari 3 meter untuk bersujud satu kepala, jadi perhitungannya, setidaknya lebih dari 1000 kepala untuk naik. 3 langkah proses ibadah itu membosankan, gerakan sedikit gesit, 1 menit bisa selesai 2 atau 3 kali, jadi perhitungannya mengatakan 5 atau 6 jam lagi. Jika Yoshua membuat perintah ini, mereka tidak berani kentut, tentu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mulai bersujud sepanjang pendakian. Tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Tama, anggota garis samping keluarga Renza semua marah. Seseorang langsung mengutuk dengan marah, "Tama, jangan terlalu banyak menggertak kami. Kami bahkan tidak mengambil resiko untuk melihat siapa Anda. Kamu tidak berbeda dari pengkhianat." Beberapa orang memiliki niat buruk dan sengaja ingin memprovokasi konflik antara Tama dan Yoshua, sehingga mereka menuduh, "Tama, ayahmu, Cahya Renza, adalah biang keladi kematian orang tua Tuan Winarta. Bahkan jika dia memelihara 100.000 anjing, bukan giliranmu untuk menggonggong di sini." Seseorang bahkan tanpa malu berkata, "Ya, Tuan Winarta, Anda tidak dapat mendengarkan kata-kata fitnah dari orang yang tercela ini. Keluarga Renza adalah musuh ayahmu. Dia bahkan meminta kami untuk berlutut dan menyembah leluhur keluarga Renza di depan Anda." Saat Yoshua mendengarkan kata-kata orang-orang ini, dia terkejut dan berpikir, "Saya memiliki firasat yang samar bahwa Tuan Renza sedikit terlalu kejam terhadap orang-orang ini, tetapi sekarang saya menyadari bahwa orang-orang ini pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Jika itu aku, melihat wajah mereka seperti ini, aku benar-benar tega membunuh mereka." Memikirkan hal ini, Yoshua sangat marah dan segera berteriak dengan dingin, "Beraninya kamu? Saya baru saja mengatakan bahwa saya akan menyerahkan semuanya di sini pada kebijaksanaan Tuan Renza. Beraninya kau melanggar perintah?" Orang-orang gemetar ketakutan. Yoshua menginstruksikan para prajurit di sekitarnya, bahwa mereka yang menghina Tuan Renza, dan beri mereka masing-masing 100 tamparan. 500 tamparan, ini juga merupakan kunci sukses dari Cataclysmic Front. Dia berterima kasih kepada Tama karena berbelas kasih tentang kebutuhan orang tuanya untuk dikuburkan di tanah, dan kemudian, melihat wajah tak tahu malu dari anggota keluarga Renza, dia sudah sangat marah. Karena kemarahannya, dia tanpa sadar mengucapkan kata-kata Tuan Renza, dan mengatakannya 2 kali berturut-turut. Hal ini membuat anggota keluarga Renza ini mencicip rasa yang luar biasa. Jika keluarga Renza benar-benar menyerah dan menyerah pada Cataclysmic Front, tidak akan sulit bagi Yoshua untuk menerima Tama sebagai anjing gembalanya. Namun, Yoshua tiba-tiba menyebut Tama sebagai Tuan Renza, yang sepertinya agak salah. Namun, sebelum mereka terlalu terkejut, banyak orang dari front Cataclysmic bergegas ke kerumunan dan menyeret orang-orang yang baru saja berbicara tanpa malu-malu. Segera setelah itu, terdengar suara petasan seperti menamparkan satu demi satu di seluruh lembah. Semua anggota Cataclysmic Front adalah ahli seni bela diri, dan kekuatan lengan mereka hampir sekuat, atau bahkan lebih kuat dari harimau dewasa. Sungguh jika tamparan tidak tahan, saya khawatir adalah mungkin untuk membiarkan pihak lain kehilangan nyawa. Meskipun Tama sangat tidak puas dengan anggota keluarga Renza ini, tetapi tidak ingin mengambil nyawa mereka. Jadi, dia membuka mulutnya untuk berhenti, "Baiklah, tidak perlu dipukul lagi." Dia hanya dengan ringan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata ini, dan satu persatu, para anggota front bencana menghentikan gerakan tangan mereka. Adegan ini pun mengejutkan geng anggota keluarga Renza.
Jika barusan Yoshua dengan hormat memanggil Tuan Renza kepada Tama, mereka sedikit bingung, tapi penampilan beberapa anggota Cataclysmic Front ini, yang menuruti Tama, sudah cukup membuat mereka jatuh. Hampir setiap anggota silsilah keluarga Renza mengajukan pertanyaan yang langsung menghantam jiwa mereka. Mengapa Yoshua dan juga para anggota Cataclysmic Front memperlakukan Tama dengan begitu hormat? Apakah hanya karena keluarga Renza telah menyerahkan setengah dari asetnya ke Front Cataclysmic? Itu tidak tampak sangat realistis. Saya belum pernah mendengar ada penyerang yang, setelah berhasil dalam invasinya, memperlakukan korbannya dengan hormat. Secara umum, tetapi semua agresor tidak memiliki dasar dan tidak memiliki kredibilitas. Mereka pertama-tama akan membuat permintaan langkah pertama kepada korban, dan jika korban menurut, mereka tidak akan menyerah, hanya untuk mungkin mengintensifkan permintaan langkah kedua, permintaan langkah ketiga, sampai semua nilai korban diperas. Bahkan jika dia memiliki reputasi tinggi, dan setelah keluarga Renza mengambil setengah dari asetnya, dia melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan dan berhenti mempersulit keluarga Renza. Tapi itu pasti tidak naik ke tingkat penghormatan seperti itu untuk keluarga Renza. Jadi, mereka semua ingin tahu, di balik ini, ada agenda tersembunyi apa dari rakyat? Pada saat ini, Tama melihat anggota keluarga Renza yang mencengangkan ini, berdeham, dan membuka mulutnya. Apa yang awalnya saya pikirkan adalah memberitahu Anda kebenaran setelah Anda mendaki sampai ke puncak gunung dengan berlutut, tapi karena kalian semua curiga satu persatu, maka aku akan berhenti berpura-pura dan menunjukkan kartuku. Lebih dari 700 anggota garis keturunan keluarga Renza semuanya terpesona, menatap Tama dengan mata tak berkedip, menunggu kata-kata selanjutnya. Namun, sebelum Tama dapat berbicara, Yoshua, yang berada di samping, berlutut dengan satu lutut dengan wajah malu, dan berkata dengan tak tertandingi, "Bawahanmu barusan impulsif dan tidak mengendalikan mulutku, jadi tolong hukum aku, Tuan." Sampah. Apa-apaan ini? Yoshua benar-benar berlutut untuk Tama? Apakah dia baru saja menyebut dirinya bawahan? Apa yang dia maksud? Apakah Front Cataclysmic tunduk pada Tama? Orang-orang dari keluarga Renza di bawah meledak dalam sekejap. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan bahwa hal-hal akan berjalan ke arah ini sekarang. Ini hanyalah arah perkembangan yang paling tidak mereka harapkan. Perasaan ini, seolah-olah Anda menjatuhkan batu bata dari gedung setinggi 100 meter. Anda pikir itu akan menabrak orang, mobil, hewan, atau bunga. Tetapi Anda berani berpikir bahwa batu bata ini tidak hanya tidak jatuh tetapi langsung menumbangkan gravitasi. Terbang ke atas, keluar dari atmosfer. Kelompok anggota keluarga Renza saat ini sedang merasakannya. Sok sudah lama tidak cukup untuk menggambarkan keadaan pikiran mereka. Mereka mulai merasa bahwa dunia ini sangat konyol sehingga penuh dengan keajaiban. Semua orang takut pada Yoshua sebelum mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Siapa yang mengira Yoshua akan menjadi antek Tama? Pada saat ini, Tama dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya kepada Yoshua dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, selalu ada pertarungan yang datang, hanya saja cepat atau lambat." Setelah mengatakan itu, dia melihat sekitar 700 atau lebih anggota garis keturunan keluarga Renza dan dengan dingin bertanya, "Apakah menurutmu keluarga Renza pasti akan gagal di depan front bencana?" Tidak ada yang berani menanggapi dari lebih dari 700 orang di bawah ini. Dia bertanya lagi, "Apakah kamu pikir keluarga Renza akan hancur kali ini? Jadi kamu tidak sabar untuk menyingkirkan nama keluarga Renza?" Lebih dari 700 orang tampak bingung, dan tidak ada yang berani angkat bicara. Tama bertanya lagi, "Apakah menurutmu, melawan sayap sendiri ini sudah lama sulit, bahkan jika keluarga Renza kali ini benar-benar selesai, tidak akan mempengaruhi masa depanmu?" Lebih dari 700 orang, banyak orang mulai panik dan menyeka keringat dingin di dahi mereka.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.